Waalaikumsalam Kak Syifa Rahila. Selamat malam. Selamat bergabung buat semuanya yang baru bergabung. Oke. Halo Kak Yusniar, Kak Tien. Selamat malam. Kita berbincang-bincang dulu absen, presensi. Kalau absen tuh nggak hadir sebenarnya, tapi karena kita kebiasaan udah absen, absen dulu, absen. Ya, yang namanya dipanggil, hadir. Jadi kebiasaan disebut absen. Oke, berarti selamat datang dan bagi semua yang mungkin telah hadir dari awal, ini merupakan pertemuan terakhir di program 21 hari. Di program yang merupakan harian ya, daily, setiap malam. Karena aku udah bilang mungkin bagi yang pernah denger ya, ini merupakan live terakhir aku di tahun ini. Dan di tahun depan karena aku itu punya kegiatan lain, yaitu work 8 to 5 ya. Dan malamnya aku punya kelas, ikut kelas progresif seperti belajar bahasa. Jadi malamnya itu aku nggak bisa lah, atau mungkin kalau ada waktu. Karena itu progresif berarti intensif setiap hari, kurang lebih 2 bulan. Artinya, kalau dari pagi sampai sore aku ngantor, dan malamnya itu ikut kelas, maka live begini ya, inilah yang terakhir, gitu. Maka mungkin nanti lihat lagi setelah selesai kelasnya, apakah masih ada waktu, cari-cari waktu. Ya kalau nggak lanjut lagi, karena biasanya dari yang sesi awal selesai, terus nanti ada intermediate sama advance. Nah, itu tergantung. Kalau aku sih lihatnya dari sistem atau penyedia jasanya, penyedia kelasnya itu ada menawarkan level begitu, intermediate sama advance. Ya kita ngomong-ngomong kesadaran, tapi kan juga perlu namanya berkembang di dunia pertama karir dan pekerjaan ya, karena aku sendiri sudah mulai ini ya transisi dari yang jadi terapis ya, ada tempatnya, ada lokasinya, tapi itu ya di kota sendiri. Kali ini kan aku merantau. Jadi aku ninggalin tempat praktekku yang memang dari awal niatku aku juga inginnya pekerjaanku sebagai terapis tuh bukan yang utama, tapi jadi sambilan aja. Sisanya ya nanti ketika sudah punya pondasi yang cukup, baru aku kembalikan lagi di sesi-sesi terapi atau sesi bersama klien. Nah gitu. Tapi basicnya udah ada, karena apa ya, menjadi terapis itu adalah yang menemani hidupku sejak dari zaman kuliah hingga kemarin ya, hingga kurang lebih setahun yang lalu. Setelah setahun yang lalu, aku lebih banyak ini ya, lebih banyak grounding. Grounding tuh mencari batas aman dari klien karena agar tidak terus-terusan tersedot energinya, tapi lebih memberikan edukasi kesadaran. Karena memang dunia terapi itu dengan pengembangan diri itu dibagi. Terapis itu kita benar-benar menjadi sosok ya, sosok untuk membantu klien. Artinya kita terjun secara full membantu. Energi kita benar-benar dialihkan atau dicurahkan. Sementara kalau bagian coaching, kalau kita pakai dari sisi terapis menjadi coaching, apalagi coachingnya tema kesadaran, kita tuh nggak perlu terlalu dalam, nggak terlalu perlu deep banget untuk menjadi sosok penyembuh klien. Maka memang ya sebagaimana kita selalu bicara dalam kesadaran, ada perubahan. Dalam waktu 10 tahunku ya, dari sejak zaman kuliah, itu kurang lebih dari tahun 2015, itu menjadi
menjadi terapisnya tuh butuh magang ya. Ada di lembaga yayasan relawan kesehatan mental. Jadi baru keluar lisensinya tuh tahun 2017. 2017 terus mulailah sambilan pergi ke beberapa tempat seperti ke perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, menawarkan apakah bisa dibantu. Bisa dibantu maksudnya karyawan-karyawan yang kurang semangat ya. Tentunya kenapa nggak bisa ke perusahaan besar ya, karena di kotaku lebih enaknya kalau ke perusahaan besar tuh pasti nolak ya, pasti nolak. Karena aku waktu itu belum ada CV, sampai sekarang pun belum, tapi lebih kepada izin dari dinas. Nah, jadi waktu itu masih kecil-kecil sampailah tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu juga aku selesai S1, maka dari S1 lanjutlah sampai ke S2, lulus tahun 2023. Jadi berkurang banget waktu bekerja sebagai terapisnya karena kuliah. Maka terus-terusan ya, kita nggak terlalu deep atau terlalu melekat pada sebuah identitas. Kita bicara kesadaran, maka kita juga selalu menerima perubahan. Aku mulai transisi daripada terapis, kita akan berkembang, aku akan berkembang menuju ke tahap berikutnya atau perubahan berikutnya. Jadi seru memang. Terima kasih kepada profesiku sebagai hipnoterapis yang telah menemaniku dari dulu. Sekarang saatnya aku berkembang ya. Maksudnya tidak meninggalkan terapis itu, tapi akan ada sebuah tantangan baru yang ingin aku ikuti. Jadi, mohon maaf bagi teman-teman ya, mungkin nanti ya, ketika kok nanti jarang live lagi. Ya karena malam juga sehat dan semangat selalu semuanya ya Kang Kinandam. Kenapa nanti jarang live? Karena di tahun depan, makanya ini adalah live terakhirku malam ini live terakhir bersama dengan berakhirnya program 21 hari. Dan untuk mungkin beberapa bulan berikutnya, dari pagi sampai sore itu ngantor, masih trainee juga sih, masih dalam percobaan 3 bulan. Dan makanya dalam percobaan itu dibiayai juga untuk ikut kelas-kelas bahasa untuk menunjang aku ikut atau nanti ada pertimbangan untuk lanjut atau enggak. Nah, kurang lebih itu 2 bulan. Itu tiap malamnya, makanya intensif. Makanya aku nggak janji akan bisa live lagi ya, mungkin di tahun 2026 di awal-awal bulan. Jadi silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya pada malam hari ini, silahkan. Termasuk aku akan membahas, kemarin ada yang bertanya soal AIN ya. AIN versi kesadaran tuh gimana? Kita akan bahas di sini. Mungkin kita akan masuk di segmen pertama tuh agak lama, 30 menit, barulah segmen keduanya meditasi. Karena ini merupakan tema yang cukup seru, dan kita akan disclaimer bahwa AIN memang AIN ya. AIN itu bahasanya memang istilahnya dari agama, tapi kita akan disclaimer di sini kita bukan berbicara soal agama. Tentunya ini bukan akun agama, maka tolong bijaklah, silahkan sisihkan. Coba lepas dulu label-label yang Anda atau kamu punya untuk bisa mengikuti atau menerima dulu apa sih sebenarnya yang dibahas dari versi kesadaran. Dan karena itu aku mohon bahwa juga sebagai penyampai untuk tidak membiaskan diriku terhadap label-label tertentu. Makanya di sini aku bilang di awal, biar nggak aku ter-attach atau terlekat pada sebuah label tertentu. Jadi gini, aku dari kecil itu aku nggak ikut katakumen tapi langsung dibaptis. Nah, jadi tahu ya, aku latar belakangnya dari mana? Aku dibaptis kecil. Makanya ketika dari SD itu aku di SD Bruder, terus teman-teman SD-ku yang tahu aku, yang kenal aku, pasti manggil aku dengan nama Johannes ya. Nama aku tuh Johannes. Nah, menariknya ketika aku SMP, ada temen aku yang ngelihat aku atau ketemu aku sedang sholat Jumat. Hidupku tuh aneh banget. Hidupku tuh apa ya?
Ini orang apa? Identitasnya, pendiriannya nggak ada. Tapi justru itu yang membuatku belajar dengan sungguh-sungguh. Maksudnya dengan kemampuanku. Aku memang nggak belajar kitab kuning ya. Aku nggak belajar sesuatu banyak yang seperti di pesantren. Tapi dari kecil aku sudah punya, apa ya, dulu aku bilangnya pemahaman, sekarang aku kesadaran. Pemahaman bahwa agama itu seperti sekolah. Iya, ketika kamu berada di dalamnya, kamu tuh seperti sedang belajar, bukan nggak selesai-selesai. Tapi kebanyakan orang sekarang menganggap bahwa itu adalah identitas. Jadi kebaikannya tuh hanya untuk identitas tertentu. Makanya mungkin ya aku akan dibilang sebagai salah satu anomali di masyarakat karena kecilnya Katolik ya, terus di pertengahan Islam. Dan aku tidak memilih antara kedua itu sampai akhirnya butuh KTP. KTP jelas harus punya satu sebuah identitas. Tetapi bagiku ya, Waalaikumsalam Kak Yeni ya. Tapi bagiku ya, makanya aku belajar Al-Quran, aku belajar Bible, ya. It's for fun. It's not for my identity. Because identity is just label. Tapi betapa nggak enaknya, nggak nyamannya ketika kalimat ini keluar kepada orang-orang yang meyakini dirinya adalah label itu. Maka pasti akan terjadi sebuah, apa ya, ya emosi mungkin ya. Karena aku dari kecil begitu. Justru aku akan apa ya, menengahi bahwa sebenarnya apa yang diajarkan ini semuanya adalah kesadaran dan aku bisa nangkep kesadarannya. Entah kenapa begitu dari kecil. Aku tidak mempermasalahkan agamanya. Totally. Dan ketika aku makin belajar, aku malah makin menemukan bahwa inilah sebuah kesadaran. Sebenarnya begitu. Cuman sulit waktu itu untuk mengungkapkannya sampai aku mengalami sebuah kebangkitan spiritual. Dan akhirnya apakah masih ini melakukan ritual-ritual? Iya, masih melakukan ya. Jadi apakah aku tapi dengan sebuah agenda atau sebuah iman yang dalam tanda kutip itu menganggap Tuhan sosok? Enggak. Makanya kita bicara dalam kesadaran Tuhan itu bukan sosok. Nah, dari sini saja pasti sudah berbeda. Oke ya, intinya dalam kesadaran itu bebas ya, mau melakukan ritual atau enggak. Aku pribadi punya kebutuhanku sendiri dalam ritual, termasuk meditasi atau melakukan hal-hal yang kuanggap untuk menyelaraskan. Berarti itu kan pengalaman spiritualku. Dan termasuk ya, aku pernah mengalami kematian. Kematian tuh dalam tanda kutip benar-benar literally. Karena aku pernah ditabrak ya, banyak saksinya. Tapi di situ ya, anehnya aku sudah melihat tubuhku mati. Ya. Entah kenapa. Jadi sekarang si Fernando yang kamu lihat ini siapa? Ternyata aku mengalami yang namanya quantum jump. Jadi mungkin kalau seseorang yang sekarang lagi booming tuh bilang quantum jump tuh soal perubahan ekonomi. Kalau aku enggak, aku perubahan transisi dari yang lihat ada di versi realitasku si Fernando yang mati dan berpindah ke Fernando yang hidup yang sekarang masih bisa dilihat di live ini. Pertanyaannya, ini kan gila nih. Jangan percaya, tolong jangan percaya. Ini pengalamanku. Tolong jangan dipercaya. Karena ini pengalaman pribadi aja. Kira-kira 20 menit lagi ya meditasinya ya. Jadi tolong ini bukan untuk dipercaya, ini adalah pengalamanku tentang ini ya, tentang multi semesta. Nah, pertanyaannya adalah karena aku tahu bahwa si Fernando juga itu adalah aku yang sudah mati di realitas itu, yang telah yang kutinggalkan karena kesadarannya sekarang ada di sini, yang sekarang saat ini kusadari sebagai Fernando. Apakah dia mengalami siksa kubur? Apakah dia mengalami surga neraka? Apakah dia itu disebut dia? Apakah Nah, itu kan muncul banyak pertanyaan sampai akhirnya aku meditasi dan ternyata itulah sebuah pengalaman multi semesta yang tolong sampai di sini ini hanya sekedar referensi bahwa pengalaman multiverse seseorang tuh beda-beda. Jadi mungkin ada yang melihat alam lain atau ada yang melihat bahwa kita tuh tidak sendirian. It's okay, it's fine. Tapi pengalamanku itu ya pengalaman tentang diriku sendiri yang bertemu realitas yang lain. Dan ini
Ini anggap aja halu, tapi silahkan dijadikan cerita-cerita aja. Oh, ternyata referensi dari pengalaman seseorang tuh begitu. Oke, siap ya? Iya, dari Buddha ke Islam sama saja. Semua agama mengajarkan kebaikan sama ya benar. Nah, nggak tahu aku nggak tahu secara pribadi tidak semua orang mati itu dikubur ya bang, maksudnya mengalami kubur yang alam kubur itu, tapi kalau di sini tidak semua orang mati itu dikubur, maksudnya kubur yang secara fisik ya orang dikubur, ada yang dibakar, ada yang tenggelam, ada yang mayatnya nggak ketemu gitu kan, tapi kalau ini konteksnya adalah mengalami alam kubur, ya alam kubur itu juga sebenarnya adalah metafora ya, termasuk surga dan neraka itu sering kita bahas ya dalam kesadaran. Makanya, oke, kita akan bahas temanya pada malam hari ini. Kenapa aku bicara begini? Karena disclaimer, kita akan bicara soal ain. Ain. Karena ain itu istilahnya agama, maka aku minjem nih istilahnya untuk kita ngomongin bersama dari versi kesadaran. Karena kalau aku nggak disclaimer begini, takutnya pada kaget, takutnya pada apa ya? Ini kan ngomong bahasnya agama dari istilah Islam. Ini itu kita secara terang-terangan Islam. Tapi kenapa dibahasnya nanti versinya berbeda atau lain? Kok nggak mengikuti standar iman dari agama itu? Nah, makanya aku disclaimer dari awal dan aku berbicara soal apa identitasku dan bagaimana cara aku menjawabnya. Oke, siap ya? Oke, kita coba baca-baca dulu sebelum kita masuk ke topik utama. Maka segmen pertama adalah membahas tentang ini, kesadaran, segmen kedua meditasi, dan segmen ketiga tanya jawab. Tapi aku akan coba baca-baca dulu sebelum kita lanjut ke ini. Harapannya kalau live terakhir semoga poin utama kami dapat ilmu untuk bisa menjalankan hidup sadar, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Kak Vera. Oke, siap, waalaikumsalam. Agama untuk melindungi diri, bukan kita yang melindungi agama. Waalaikumsalam Bang Agung. Ya, saya dari Buddha ke Islam, semoga mengajar kebaikan. Ya. Assalamualaikum, izin gabung. Siap, waalaikumsalam. Ain, maksudnya penglihatan nih Bang. Siap, oke. Kita akan berbicara ain, definisinya. Nah, sebelum kita bahas definisi ain, ya, kita ini dulu nih. Kita coba lihat apa efeknya daripada ain ini. Ya. Efeknya adalah ada yang ketika terkena, ya, terkena. Nanti siapa yang kena? Yang kena itu yang dilihat. Ya. Penglihatan. Nah, oke. Definisi daripada ain itu adalah dilihatnya seseorang. Ya, dilihatnya seseorang atau ada yang melihat. Ada yang melihat dengan bersamaan rasa baik dengki atau takjub. Oke ya. Dengki atau takjub kepada seseorang yang dilihatnya. Dan yang dilihatnya itu bisa mengalami penyakit yang disebut ain. Selamat malam, Kak Ros ya. Berarti ain ini apa saja yang bisa ditimbulkan oleh ain ini? Ada yang bilang, ada yang kalau aku baca ya, aku ingat literasinya bahwa soal sakit kepala tiba-tiba. Suka sakit kepala. Mendadak. Terus ada yang kelelahan, energinya habis. Ada yang kehilangan nafsu makan. Ada yang gangguan tidur. Ada yang rasa cemas, was-was, khawatir berlebihan. Perasaan nggak nyaman. Ada yang bahkan penyakit fisik. Ya, penyakit kelainan pokoknya. Kelainan fisik gitu. Nah, oke. Ada yang tiba-tiba biasanya dia fokus sekarang sulit konsentrasi. Terus ada yang kehilangan keberuntungan. Terus jadi rasa nggak aman. Ada yang jadi mudah marah dan lain sebagainya. Padahal ini semua kalau kita lihat, ini adalah dibagi menjadi 3. Ya, semua tadi yang efek sampingnya itu. Penyakit fisik, penyakit mental, dan psikosomatis. Nah, kenapa mental, fisik, dan psikosomatis ini bisa terjadi? Nah, kita bicara dulu soal si pengirimnya, pengirim. Apa yang melihat, oke? Wih, nah ain ini Bang sama dengan energi kan? Yes, yang kita akan bahas. Quantum jam juga nggak sih Bang kalau menurut sains? Oke, tapi kalau quantum jam berarti aku harus bicara soal eksperimen celah ganda. Oke, ini menurut sains ya. Ada quantum jam sama menurut sains. Berarti eksperimen celah ganda berarti yang bahan dasar dari cahaya termasuk partikel atom ya. Itu kan memiliki sebuah
apa ya, namanya teori superposisi, di mana itu dia memiliki posisi yang berbeda dan gerakannya itu berbeda di saat yang bersamaan. Bisa bersamaan dan dia random, acak bergerak terus, tapi ketika diamati berarti dilihat ya. Dilihat, disadari atau disadar. Kita melihat kita melihat secara sadar, mengamati, dilihat. Cocok nggak sama Ain yang melihat? Dilihat baru dia berada dalam kondisi tetap. Nah, ada juga eksperimen namanya intention. Di intention eksperimen dari Dr. Lini McTaggart. McTaggart itu dia ngumpulin banyak orang. Ya, ketika dia ngumpulin banyak orang untuk dia punya dua objek, satu daun ya dan dua daun kedua. Satu daun ke satu dan daun kedua. Daun ke satu dibiarkan, daun kedua diamati oleh banyak orang. Dan orang-orang itu melihat lalu meniatkan bahwa cobalah melihat bahwa daun itu bercahaya. Nah, ketika diteliti daunnya dengan mikroskopik memang punya partikel yang lebih glowing, lebih glowing gitu. Nah, artinya melihat ini ada efek samping, mengamati atau ya dengan sesuatu dengan atensi tertentu tuh punya pengaruh. Maka kita sekarang sampai di kesadaran bahwa segala sesuatu adalah energi. Kata Nikola Tesla, ya, if you want to know the secret of the universe, think the term of energy, vibration, and frequency. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, berarti Ain dengan segala atributnya, dengan segala apa yang disebut sebagai penyakit, itu hanyalah efek ya daripada penglihatan, dengan apalagi dijelaskan bahwa ini kalau enggak rasa dengki atau enggak takjub. Nah, ini kita bedah. Ya. Oke? Ini kita bedah. Pertama, sebenarnya enggak ada yang salah dengan si yang melihat. Entah karena dia punya perasaan dengki ya. Lah atau enggak takjub. Tapi Bang, Mas, kan takjub nggak apa-apa. Oke, makanya kita bahas di sekarang. Kenapa takjub itu punya seolah-olah gawat dalam tanda kutip. Disinilah kita sekarang baru nih membiasakan diri tentang kesadarannya. Makanya kenapa kalau dalam Islam itu ketika takjub atau dengki disuruh ini ya, Masya Allah, Masya Allah gitu. Masya Allah tuh transisi agar kamu tuh sadar, itu doang. Jadi nggak terpengaruh. Nah, tapi karena orang kebanyakan mungkin nggak sadar, bagi yang si penglihatnya ini, akhirnya kenalah yang si dilihatnya ini. Nah, sekarang kita bicara dilihat. Sebelum kita bicara yang melihat dan dilihat, apa sih bedanya Ain sama santet? Kemarin kan karena pembicaraan santet ya, terus barulah ke Ain. Pertanyaannya begini teman-teman, kalau misalnya antara efektivitas Ain sama santet itu lebih kuat Ain, kenapa butuh santet? Nih ya, Ain itu tadi penyakit ya, kesulitan, bahkan kehilangan keberuntungan, rasa nggak aman, bikin dia pusing, bikin dia bahkan sesak napas. Itu Ain. Tanpa perlu ritual seperti santet. Artinya kalau santet butuh objek. Objek itu kenapa bisa ada? Karena itu merupakan ritual. Dan turun-temurun tata cara adat istiadat dari keyakinan orang untuk menunjukkan rasa bahwa dia punya niat tertentu untuk menjelakakan orang tertentu. Makanya ada ritual. Padahal santet dan Ain itu punya efek yang kurang lebih mirip. Kalau gitu, kenapa butuh santet kalau bisa Ain? Padahal ya, karena mungkin kebutuhan orang beda-beda. Ada yang memang dia butuh usaha, butuh gerakan. Makanya harus ada santet, harus ada si pelakunya, harus ada si pengusahanya yang melakukan itu, dan ada si dukun-dukunnya. Padahal ini ya hanyalah sebuah gerakan, hanya sebuah ritual. Bayangin ya, dengan efek yang sama ya, dari yang santet ini ke Ain tuh punya efek yang sama, bisa mencelakakan orang. Baik disadari, baik diniatkan ataupun enggak. Nah, dalam kesadaran makanya perlulah lah iya, berarti lebih bahaya Ain daripada santet. Iya. Makanya kalau sering dengar cerita Ain, lebih bahaya Ain karena dia tanpa ada objek-objek tertentu, dia langsung lihat.
Karena apa yang dari penglihatan itu? Ada sebuah rasa. Rasa itu emosi. Ya kan, makanya dijelaskan emosi apa? Ada dengki dan takjub. Nah, ini sama sebenarnya teman-teman. Kelihatannya beda tapi sama. Ini penting makanya. Kan takjub itu positif. Apa iya? Apakah takjub itu positif? Kan boleh dong takjub sama seseorang. Boleh dong. Ya boleh-boleh aja. Pertanyaannya gini, takjubnya kamu sadari nggak? Nah, di sini kita jelasin. Oke. Semua emosi yang sebenarnya dengki itu sudah pasti berada di level kesadaran yang rendah. Atau kalau kita pakai tabel ukuran dari force dan power, mungkin aku tunjukin biar lebih gampang. Mungkin aku tunjukin dulu ya, biar gampang ininya. Ada sebuah ininya. Nah, ini bisa kelihatan? Kelihatan ya? Nah, oke. Nah, jadi kelihatan ya. Di sini ada marah, hasrat, ketakutan, duka, marah, apalagi dengki itu marah. Dia ada di level yang bawah, force. Ya kan, force. Oke ya. Nah, force itu udah jelas, pasti frekuensinya itu negatif. Kalau bisa kita katakan destruktif. Dan tergantung yang menerima. Yang menerima ini juga dia punya frekuensi yang sama nggak? Dia menerima nggak? Seperti ada pemancar dan ada receiver. Receiver, penerimanya. Nah, jadi sebenarnya yang lebih bermasalah tuh si penerimanya ini. Ketika dia ditakjubkan, dia merasa, makanya takjub tuh dekat dengan ujub kalau bahasa Arabnya. Bangga diri. Ketika menerima frekuensi takjub yang dari seseorang, katakanlah takjub. Sekarang pertanyaannya gini, teman-teman. Dia takjub. Kenapa dia takjub? Karena merasa itu hidupnya orang yang bukan miliknya dia. Dia ingin hidup menjalani hidup orang lain. Oke, jadi kalau pakai hukum entanglement, ya, kita semua adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Maka akan lebih mudah dekat, lebih mudah terhubung, terkoneksi ketika frekuensinya selaras. Dan ketika frekuensinya selaras, berdasarkan skala emosi, emosi ini terkoneksi, apalagi langsung teratensikan, maka terjadilah sebuah koneksi, terjadilah sebuah konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini ya, yang tadinya dengki itu sama dengan takjub. Nah, takjub itu kenapa? Kenapa dia takjub? Karena merasa bahwa orang lain hidupnya itu lebih baik. Emang nggak boleh begitu? Boleh selama disadari. Pertanyaannya adalah kamu takjub. Pendaman emosi kamu tuh disadari nggak? Ya, takjub itu heran, tapi coba takjub itu ke orang, ini bukan ke alam semesta. Beda, feel-nya beda. Feel-nya beda nih ya. Takjub itu kalau misalnya kamu lihat ya, langit. Wah, Masya Allah. Beda. Kalau takjub ke orang, feel-nya beda nggak? Ini ke orang, ke manusia. Makanya kalau ketika sudah terbiasa belajar emosi, beda emosinya. Takjub itu memang gerakannya, tampilan luarnya itu takjub. Tapi yang jadi persoalannya, pondasi masalahnya adalah di dalam pendamannya itu terjadi apa? Jadi apakah terjadi rasa nggak enak, rasa kesedihan, rasa apatisme yang akhirnya terselubungi oleh ketakjuban itu. Nah, ini penting karena ini sering banget nggak disadari. Aing bisa terkena dari foto kah? Bisa. Bisa. Karena energi bisa. Nah, sekarang aku tanya, kita tadi udah clear ya, ternyata tinggal disadari saja, mau itu takjub, mau itu dengki. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mau dari foto bisa, apalagi dengan sosial media begini, ditambah lagi dengan fakta bahwa sekarang pikiran manusia tuh 60.000 tayang, lewat, selalu di pikiran. Itu ngaruh nggak? Ngaruh. Nah, pertanyaannya begini, di zaman sekarang, ya, lebih mudah nggak? Lebih mudah nggak terkena aib?
Harusnya iya, tapi efeknya bisa berbeda. Bukan soal penyakit, soal lebih penderitaan. Makanya tadi di salah satu efeknya ya, bukan hanya soal penyakit, tapi kehilangan keberuntungan. Waduh, kehilangan keberuntungan. Artinya apa kehilangan keberuntungan? Berarti kita lepas daripada power kita yang sesungguhnya sebagai kesadaran, sebagai manusia normal yang seharusnya kita sadar. Kita menjadi lebih tidak sadar, dan itu terjadi. Kenapa kayaknya manusia tuh makin makin apa ya, makin acak adut ya, makin mudah untuk ter terdistraksi daripada moral atau nilai-nilai kebaikan. Itu semua pengaruhnya yang lebih besar lagi. Karena ini soal kolektivitas, kesadaran kolektif. Nah, aku punya kasus teman-teman. Ini ku ini dulu ya. Ku ilangin dulu ya, biar gampang. Udah nggak perlu kan? Oke. Nah, aku punya kasus teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di Pontianak, ya. Oh, Kak Ros, ini merupakan live terakhir aku di tahun ini. Kebetulan, ya. Jadi ini malam ini live terakhirku. Jadi di selanjutnya aku makanya tadi di awal udah bilang ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kok nggak live lagi karena ini terakhir. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di bulan depan. Nah, kita balik lagi ke tadi ya, karena semakin mudah yang jadi permasalahannya adalah terus ada kasus ya. Di Pontianak, di tempatku itu, aku punya punya dua komunitas atau yayasan. Ada bentuk yayasan, satunya komunitas, community. Yang satu yayasan terapi, yang kedua tuh relawan kesehatan mental. Nah, singkat cerita, ada seseorang ya, religius banget. Dia awalnya belum yakin bahwa itu ain. Oke ya. Dia sakit-sakit aja gitu. Tapi dia akhirnya ke dalam tanda kutip ustadz gitu ya, atau orang yang ahli agama ya. Terus dikasih tahu bahwa dia kena ain, makin parah dia tuh. Nah, inilah bahayanya ketika informasi tidak disadari. Padahal misalnya Nabi ya membicarakan soal, Nabi Muhammad ini membicarakan soal waspada, bukan soal ketakutannya, waspada. Tapi ketika orang nggak menyadari ini, ketika dapat informasi malah tambah parah. Apa yang menyebabkan dia tambah parah? Keyakinan dia dan ketakutannya. Padahal semua penyakit itu dari kesadarannya sendiri yang belum disadari. Makanya muncul semua ain itu. Makanya muncul semuanya. Dia jadi sakit, wah jadi parah, jadi sangat-sangat parah. Wajahnya, tubuhnya, ya apa istilahnya tuh? Pokoknya gitulah, nggak enak lah. Ada jerawat atau apapun atau bisul. Terus ekonominya ya. Nah, padahal kalau di kesadaran, kamu menyadari itu berproses agar bisa transisi ke level berikutnya atau ke kesadaran yang lebih tinggi. Tapi kebanyakan orang yang sudah yakin bahwa ain itu benar-benar ini dari hadis, ini benar-benar mutlak agama gitu. Wah, itu sulit. Makanya ketika kami tangani ya kami harus menggunakan istilah agama juga untuk membuat dia lebih baik. Padahal kalau dari kesadaran sebenarnya simple. Makanya orang-orang yang religius ya cenderung untuk lebih mudah. Apalagi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kita ngomong Pak sampai harus mengendalikan loh. Mengendalikan. Kenapa? Karena bagi orang awam, emosi itu dikendalikan. Apalagi orang-orang yang belum bisa menyadari emosinya. Makanya mengendalikan, berusaha. Berusaha untuk mengendalikan. Terus aku juga punya lagi kan, dapat lagi. Oh, aku udah tahu masalahnya di mana setelah dia cerita konsultasi. Dia kan mudah jatuh cinta. Nah, bedakan kalau di kesadaran tuh bedakan kamu cinta dengan jatuh cinta. Mudah jatuh cinta, ya mudah juga terkena efek-efeknya. Salah satunya ain. Kenapa? Karena kalau di kesadaran semuanya simple. Emosi itu adalah fragmentasi daripada nuansa kesadaran.
Nuansa kesadaran itu kamu sadari atau enggak. Kesadaran kamu berusaha malah kesadaran kamu malah berusaha untuk menolaknya. Kesadaranmu yang saat ini tidak sadar justru akan lebih memperkuat identitasmu yang kena ain. Pikiran-pikiran dan emosinya mendukung kamu karena kamu sudah yakin bahwa kamu itu kena ain, atau mereka itu kena ain, jangan kamu ya di sini. Mereka itu kena ain ataupun yang memang sudah terdoktrin bahwa aku tuh sulit untuk berubah. Nah, itu bahaya banget itu. Makanya sebenarnya kalau dari sini itu mudah. Clear kan? Sekarang jelas ternyata ini aja soal frekuensi. Bagi yang melihat atau yang dilihat. Yang dilihat ini yang sebenarnya lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Agar tidak terkena frekuensi-frekuensi demikian, dia jaga saja frekuensinya. Coba aku baca dulu nih. Nah, ini Bang sama energi kuantum jam. Ya, tadi udah jawab. Lah ya, berarti lebih baik ya. Takjub dengan terpesona apa bedanya? Intinya mau takjub atau terpesona ya disadari saja. Ini disadari saja. Dan disadari aman, clear. Ya, takjub itu heran kalau Ucup merasa lebih baik. Tadi sudah ini ya. Sudah Ain bisa lebih mudah. Kalau tanpa sengaja kita memberi Ain ke orang lain, efeknya di kita sebagai pemberian Ain ada nggak masalah. Kalau kitanya sadar dan orang lainnya sadar. Karena ini merupakan konsekuensi dari eksistensi, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Kita nggak sengaja kan, ya nggak masalah. Inilah lah kita hidup di dunia ini kan emang sengaja tanpa sengaja aja. Kalau kita jalan, terus tiba-tiba, itu punya konsekuensinya sendiri. Makanya sadari saja bahwa segala sesuatu ini berjalan dengan hukum semesta. Ya, termasuk efek-efek daripada Ain, ini kan hanyalah aliran-aliran dari energi atau frekuensi. Ditambah lagi dengan atensi seseorang. Ya kan? Ya sudah, sadari aja. Baru ketemu pertama, oh Kak Ros nih baru ketemu pertama ya. Saya belajar Bang, silahkan. Apakah rasa iri pada seseorang bisa menimbulkan ain? Bisa, dengki tadi. Bisa. Cara menyadari, kita udah bahas sih ya cara menyadari sebenarnya apa. Lebih tepatnya coba sekarang, kalau misalnya yang benar-benar awam, benar-benar pemula untuk menyadari, coba bukan bayangkan ya, duduk, diam, tenang, selama 5 menit coba amati pikiran yang tayang, apa aja. Sadari sebisa mungkin apa aja yang tayang di pikiran. Nah, itu baru satu pikiran. Nah, kedua, amati ketika pikiran yang ngalir atau muncul, sensasinya, itu emosinya. Sensasinya apa yang terasa. Nah, dua itu sudah cukup untuk membuat kita mundur ke belakang dan baru ngeh ternyata maksud dari menyadari itu bagaimana. Ngehnya itu yang penting. Ngehnya itu yang kayak, oh, seperti halnya begini. Kalau aku ngomong begini terus-menerus, soal misalnya es krim, vanila itu enak, mantep, cobain deh. Sampai kiamat pun, sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah ngerti rasanya gimana. Tapi ketika langsung nyobain, oh langsung ngeh, langsung, oh ya. Sama, menyadari itu lebih tepatnya dapat ngehnya, dapat pengalamannya, experience-nya. Oh, ternyata aku bukan yang si pikiran sama perasaan, tapi yang tahu, yang ngalami si pikiran sama sensasinya. Nah, itulah kurang lebih menyadari. Nauzubillahi min dzalik. Bang, Ain apa Bang? Tadi oke, aku jawab singkat lagi. Ain adalah penglihatan. Jadi ada dua orang, ada si A sama si B. Si A misalkan katakanlah melihat si B dengan dibersamai rasa dengki atau takjub yang akhirnya menimbulkan suatu penyakit ke si B, itulah ain. Cara membentengi diri dari ain, adakah tipsnya Kak? Ya itu tadi, menyadari atau kita netral, selalu berada di high vibration atau vibrasi yang tinggi. Bang, tapi kan aku nggak selalu berada di ini high vibration, kadang moodku rendah,
Kadang aku lagi capek, kadang lagi berantakan. Nanti aku kena ain nggak? Nggak, belum tentu juga, karena pada saat momen itu saja kamu lagi moodnya down. Sementara yang ain ini konsisten dia berada di level frekuensi yang rendah, dominan, hari demi hari, karena terlalu banyak pendaman. Tapi kalau misalnya yang ada di sini sekarang belajar kesadaran, ya otomatis bahwa sering menyadari dan sering berada di titik kesadaran yang minimal wajar atau normal. Jadi apa tujuan harusnya begini ya, harusnya begini. Eh, Kesadaran itu kan harusnya ya seyogianya kita tuh naik bersama-sama, naik ke tingkatan vibrasi yang tinggi. Tapi mungkin karena saking rendahnya pengalaman hidup kita dengan penderitaan dan dengan lingkungan yang tidak mendukung, terlalu banyak sebuah hal-hal yang membagongkan, apa ya istilahnya tuh. Kayaknya ini tidak mendukung berkesadaran. Jadi yang tadinya kita tuh depresi atau bahkan berada dalam kondisi vibrasi rendah dibawa ke normal. Jadi minimal normal. Jadi kita minimal normal aja lah. Kita normal berada di kondisi yang wajar. Nah, di wajar itu ya kita stay berada di kesadaran. Berarti tidak terjebak sama kondisi di frekuensi yang terkena ain. Sebenarnya begitu. Karena kita sekarang sudah aware ternyata rasa-rasa itu yang menimbulkan semua efek samping yang kita sebut penyakit. Oke, terima kasih sama-sama. Karena kadang kita nggak sadar kena ain atau enggak. Ya, sebenarnya ini ketika kita berada di vibrasi yang netral atau vibrasi yang tinggi, melampaui daripada dualitas, mau kita lagi nggak sadar pun, itu sudah kesadaran kita. Bisa dipahami nggak gini? Kesadaran kita yang sudah berada di state of being yang minimal kedamaian, penerima, netral lah. Kalau kita mau larut, itu pun hanya dalam momen tertentu. Larut dalam kesedihan, larut dalam cerita, larut dalam nonton film. Itu nggak ada masalah. Tapi state of being kita yang sekarang sadar dan nyaman ini, itu berada di kondisi yang tinggi. Jadi nggak masalah. Gitu. Jadi untuk menghindari ain, kita harus menjaga supaya tidak berada di frekuensi rendah ya Bang. Ya natural ya, natural aja. Takutnya dari sini dengan adanya narasi begini, seperti yang tadi dibilang bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ain itu ada. Tapi dengan kasus yang aku alami bahwa ketika dia mendengar kasus ain ini, dia makin yakin, dia makin aur-auran hidupnya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan soal informasinya, bukan soal justru menakutkan atau mengkhawatirkannya. Ini soal ya kesadaran. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya harus menjaga, jangan sampai harusnya karena ketakutan, disadari dulu ketakutannya. Aku nggak mau berada di frekuensi yang rendah. Oh gimana hidupku? Nah, itu ketakutan justru malah turun lagi. Sadari aja. Gitu ya Kak Novera ya. Bang, temanku pernah mengagumi kulit. Aku yang mulus, tiba-tiba besoknya gatal. Apakah gatal-gatal? Apakah itu tandanya ain? Sadari saja. Sadari saja. Aku nggak mau bilang iya atau enggak. Tapi ya coba sadari saja. Aku nggak mau terlalu iya atau bukan, enggak. Coba sadari aja. Kita sekarang lebih ke prakteknya aja. Entah dia nanti jadi nggak ada masalah mengaguminya, kagum takjubnya jadi nggak ada masalah karena sudah terbiasa menyadari itu, menyadari emosi-emosi dan pikiran yang lewat. Jadi sebenarnya solusinya ini mudah, nggak terlalu saklek. Mohon maaf ya karena ini bukan akun agama, bahwa mungkin ya zikir ataupun meningkatkan kesadaran makanya harus bilang Masya Allah gitu. Itu sebenarnya adalah transisi dari yang tadi kamu punya pendaman digeser ke kesadaran. Jadi lebih bisa aware terhadap apa yang kamu tadi ucapkan atau yang kamu rasakan. Sebenarnya begitu intinya. Jadi ketika sudah merasakan dan menyadari ini, ya nggak apa-apa mau ngagumi kayak. Karena yang paling penting dari dasarnya kan
mengagumi itu kan ini kan gerakan atau sebuah tindakan atau sebuah sifat. Nah, pondasi daripada sifat dan ada gerakannya itu apa? Itu yang sebenarnya kita proses, yang kita kerjakan. Sebuah rasa apa? Yang dipendam kah? Yang selama ini ditekan terus kah? Yang dia tidak menerima diri sendiri kah? Selalu menyalahkan diri sendiri kah? Itu banyak, banyak banget. Sangat-sangat banyak, makanya punya efek samping. Kenapa orang bisa takjub? Karena dia merasa, oh, aku pengen seperti dia. Berarti kalau seperti dia, ada sesuatu nggak di dalam dirinya? Pendamannya apa? Hidupku ada yang kurang. Hmm. Ketika hidupnya ada yang kurang, dia membebankan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa menyadari bahwa dirinya abundance, yang keberlimpahan, sementara dia menyimpan rasa kekurangan? Clear ya sampai sini kan? Sudah bisa. Oh, ternyata semudah itu kok. Nyaman ya? Oh, sadari aja. Nggak terlalu jadi menakutkan karena ini hanya sebuah ya konsekuensi yang bisa kita sadari dan bisa kita lampaui. Netral ada di titik tengah berarti ya? Iya. Salam kenal Bang. Oh, sebentar. Bang Herman. Apakah mungkin diri kita malah memancing atau mengundang ain tanpa kita sadari? Selama, ya makanya tadi, seperti contoh-contoh bahwa ada yang aku alami langsung, ada orang yang dia religius. Awalnya masih ragu ain. Dijelaskan sama orang ahli agama. Oh, itu ain. Dia tambah parah hidupnya. Nah, dia sendiri memancing dengan informasi yang dia dapat, lebih mengundang lagi sesuatu yang membuat dia lebih buruk. Makanya sebenarnya solusinya disadari aja. Karena kita mau memancing, sebenarnya begini nih live malam ini, aku ngomong Ain, mancing nggak? Ya bisa jadi dari sudut pandang yang lain. Nanti malah lebih membuat aware bahwa, oh Ain. Tapi kalau dia nggak sadari, tapi kalau di sini kan kita ada penyadarannya. Tapi kalau yang hanya sepotong-sepotong, ya Ain, aku kena dan lain sebagainya. Malah mengundang dia Ain itu. Jadi ya singkat saja ini merupakan sebuah hal yang natural, alami saja karena energi vibrasi dan frekuensi. Ya sudah, dengan kesadaran yang utuh kita bisa menyadari yang disebut dengan emosi yang berada di frekuensi dan menggerakkan sebuah vibrasi tertentu. Dan akhirnya kita nyaman aja. Sudah terbiasa, oh ternyata pengalamanku sekarang sudah menjadi lebih sadar. Bagaimana kita bisa tahu ain itu masuk dari siapa melalui apa? Jadi Bang Agung, kalau semakin kita mencari tahu, itu repot. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Ngapain juga? Itu kan fenomena hal yang sebenarnya ya natural aja. Kalau semakin kita cari tahu, ada kemungkinan kita justru akan lebih membuka dari sisi pikiran, yang pikiran itu ternyata punya pendaman. Pendaman itu justru akan lebih membuka gerbang daripada emosi-emosi yang sebenarnya itu punya dampak negatif. Kalau saranku ya kita sebenarnya nggak perlu tahu mau ain itu masuk dari mana atau enggak. Ya karena kita sendiri udah sadar dan susah, bahkan bukan susah lagi, nggak kena udah. Karena itu hanyalah bagian daripada cerminan diri kita yang menerima frekuensi dan vibrasi itu. Nah, salam kenal Bang, mohon arahan yang sadar dan yang disadari itu bagaimana? Tadi udah aku jawab sih ya, sama, kurang lebih Bang Haji Saputra Waskitama. Intinya, coba sadari dulu pikiran dan perasaan. Selama 5 menit duduk, diam. Kalau masih sulit meditasi atau praktek-praktek yang lain. Dalam 5 menit itu, coba sadari sebisa mungkin berapa banyak pikiran yang lewat dan sensasi apa yang muncul. Nah, setelah terbiasa yang random itu, nanti baru bisa meniatkan bahwa aku ingin menyadari emosi-emosi tertentu yang muncul. Oke ya, ada yang sudah mau masuk ke sesi meditasi ini soalnya. Jadi, ini apa? Aku tadi neken apa ya? Oke lah. Kita akan masuk sesi meditasi ya teman-teman.
Ini adalah meditasi terakhir pada malam hari ini, dan ini juga meditasi yang menyelaraskan kita dengan cakra mahkota. Oke, silahkan telat gabung. Gak apa-apa, Kak Ros, silahkan. Oke, teman-teman, kita masuk ke segmen kedua, meditasi hanya kurang lebih 6 menitan. Cari tempat duduk yang nyaman, tarik nafas yang dalam dari hidung dan hembuskan lewat hidung juga. Dan sekarang abaikan nafas, kembalikan saja tubuh ke dalam kondisi yang rileks. Siapkan posisi duduk yang nyaman, boleh santai, boleh nyandar. Jadi mohon maaf ya Kak Ros, ini live terakhirku di tahun ini. Jangan bergabung ya, silahkan. Dan aku kurang lebih gini, kayaknya aku punya celah. Di bulan depan ya, aku kayaknya bakal setiap malam itu kan ada kelas progresif aku untuk ikut lanjut ke perusahaan atau enggak. Tapi itu sama sebulan. Jadi kayaknya aku sekarang ingat lagi itu bakal dipadatin sebulan. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di Februari. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua ya yang mungkin ngikut dari awal ya kan. Karena ya mau ngomong kesadaran-kesadaran begini ya, akunya juga sebagai pribadi dan individu juga ada pergerakan, ada perubahan. Ya ada perkembangan hidup lah. Jadi mohon maaf, mungkin kita nggak, iya ketemu di Februari 2026. Maka terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau cari yang lain silahkan. Kalau ada yang menunggu, baik. Oke, siap teman-teman. Tarik nafasnya dan hembuskan. Mulai pejamkan matanya. Kita mulai.
Oke, teman-teman, kita sudah boleh buka matanya. Ya, halo, ada siapa nih? Kata Bang Bayu Samudra, bisa apa jadi apa beginian? Bisa terserah. Mau kata Bang Bayu tuh mau jadi apa, bisa jadi apa. Jadi sakti ya terserah, bebas lah. Karena kalau tidak mengalami itu, ini bukan soal pikiran ya. Ada yang mencari kesaktian, ada yang mau cari apapun itu pasti di pikirannya aja. Padahal justru dengan meditasi kita justru kembali menjadi kealamian. Bukan soal jadi sakti, mau jadi apa, tapi soal menjadi normal. Menjadi seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, menjadi hal yang memang inilah yang nggak bisa diungkapkan lagi. Cuman kadang karena banyak sekali orang-orang yang selalu pencariannya keluar, maka menganggap bahwa ini hal yang aneh. Ini seperti halnya ritual, ya kan? Karena saking asingnya terhadap diri sendiri. Jadi takut terhadap diri sendiri. Sebagaimana halnya, padahal meditasi itu bukan soal ruang, tempat, atau waktu. Dimanapun itu kita bisa, termasuk bahkan di kuburan. Di tempat gelap. Jangankan nggak usah di kuburan, di tempat gelap aja. Tapi kenapa orang takut sama gelap? Karena dia takut menghadapi dirinya sendiri. Yang ditumbalkan adalah sosok-sosok entitas yang sebenarnya belum tentu itu real di realitas. Hantu, setan, jin, padahal itu semua hanyalah representasi daripada pikiran. Ketakutan-ketakutan akhirnya menjadi tumbal atau sebuah kambing hitam. Oh, ini setan. Oh, ini iblis dan lain sebagainya. Padahal itu adalah semuanya ada di dalam kesadaran manusianya. Mau itu iblis, mau itu setan, mau itu malaikat, itu fasilitas untuk membersamai kesadaran sebagai pengalaman. Maka di sini ya, terima kasih semuanya sama-sama. Berarti ya, aku juga terima kasih kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini dan yang selalu setia. Siapa aja yang aku ingat ya, seperti Kak Novera, Syifa Rahila, Bang Agung, terus Bang Herman, ya Kinandam, ya terus ada Kak Yuni, ya, ada Kak Tien, Yusniar, Bang Putra, ya ada Kim, ya ada Runik Amalia, terus biasanya Kak Yeni juga, terus Wiwi, ya. Dan mohon maaf ya teman-teman yang nggak aku sebutkan karena aku nggak ingat ya. Tapi yang aku ingat ya beberapa yang ini ya sama-sama untuk semuanya. Nggak terasa ini 21 hari aja ya. Karena ini merupakan live terakhir aku di malam hari ini dan karena aku punya agenda lain, mungkin aku akan bisa live lagi itu di bulan Februari secepatnya ya. Tadi Kak Ros bilang awal Kak, iya kurang lebih awal karena aku juga kayaknya sekarang aku tadi inget-inget sedikit, oh jadwalnya itu sebulan penuh makanya ditekan habis jadi jadwalnya sepenuh itu. Jadi mungkin selesainya ya sepenuh itu sebulan itu beginner, intermediate itu semuanya kayaknya udah masuk. Jadi Februari itu aku punya waktu luang lagi untuk live. Jadi ya aku ketinggalan 1 hari, apa besok diganti ya Bang, yang hari ketinggalannya boleh, bisa aja, selama nyaman ya. Tapi mungkin misalnya butuh bantuan atau kayaknya butuh sosok, ya sekarang coba sadari tanpa sosok yang membimbing ini. Meditasi kembali ke diri sendiri, ya. Aku telat gabung, kok aku kayak melihat kayak dewa ganteng lagi pegang bola cahaya terus dilempar ke aku. Boleh Kak Eli Gusriati, nggak ada masalah fenomenanya apa. Yang penting sadari itu sebagai sebuah fenomena dari kesadaran sendiri. Ada dewa ganteng ya lagi pegang bola cahaya dilempar ke aku. Rasakan saja dan nikmati. Apakah itu akan menjadi sebuah kesadaran baru atau kesadaran yang membuat Kak Eli Gusriati ini lebih meningkat? Ya silakan. Fenomena itu sadari sebagai sebuah
kesadaran, bukan sebagai sebuah hal-hal yang nanti dikejar atau dicari-cari lagi. Jadi biarkan apa adanya dan alami secara total apapun yang tampak, apapun yang dirasakan ketika meditasi. Sama-sama Kak Bayu, sama-sama Bang Adentre, Bang Agung, Bang, kenapa kok bisa malam ini live terakhir? Apakah iya tadi di awal aku bilang bahwa tahun depan ya karena ini udah aku rehat kan beberapa ya 27 28 aku rehat lah, aku ada pergi liburan gitu. Terus tahun depan ya dari Januari itu ya aku ngantor. Aku udah ada kontrak. Ya. Jadi otomatis dari pagi sampai sore aku nggak bisa live kan, nggak mungkin. Nah, malamnya itu aku ada ini kelas progresif. Disarankan dari perusahaan itu untuk belajar bahasa. Ya. Aku masih belum tahu bahasanya apa, entah Korean, entah Chinese yang di itu. Cuman aku diagendakan untuk siap-siap malam. Jadi malam itu kurang lebih dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Otomatis aku nggak bisa live dong. Kalau misalnya maksain jam 11 ngantuk udah tidur kan, nggak mungkin. Jadi pasti aku ikutin agenda itu. Makanya aku mohon maaf dan mohon izin bahwa akan ada kegiatan dan live-nya jadi nanti lagi di kesempatan berikutnya. Apakah bisa menyembuhkan penyakit? Bang, bisa. Sebenarnya bisa. Disadari penyakitnya apa dan disadari siapa yang ingin menyembuhkan penyakitnya dan disadari si identitas yang sedang sakit. Jadi pertanyaan Bang Bayu Yamudra tuh di kesadaran ini awalnya ada 3, sadari sakitnya, terus sadari yang sedang merasakan sakitnya, dan sadari si identitas yang sedang sakit. Itu agenda maksudnya tadi kerjaan atau kegiatan. Sama-sama ya Bang Putra, Kak Tian juga sama-sama atas bimbingan meditasi selama 21 harinya sama-sama. Lebih terarah kalau ada yang bimbing. Siap, mungkin nanti kita ketemu lagi ya next time. Nggak kerasa dan kayaknya ini menjadi sebuah apa ya penutup. Eli Gusriati kebanyakan nonton Dracit. Enggak, jangan dijudge begitu Bang Agung. Semua orang itu termasuk pengalaman dan experience spiritual yang sebenarnya alami ya. Jadi ya sadari juga kita nggak ngejudge di sini, itu juga sebagai bercandaan dari Bang Agung ya. Kapan ketemu lagi live Bang? Aku nggak janji, tapi kurang lebih Februari. Ya. Tapi mungkin nanti aku akan buat konten yang kayaknya ini aku bakal atau di story live lagi. Jadi gini Bang Agung, aku kan dikontrak sama perusahaan nih, trainingnya 3 bulan. Tapi untuk kerja di perusahaannya. Dan di sebulan awalnya itu aku kayak disekolahkan atau diprogramkan ya, dan itu dapatnya malam untuk belajar bahasa. Bahasa itu aku nggak tahu, masih belum dapat agenda. Apakah nanti ketika masuk, divisinya ini. Nah, kalau kamu masuk divisinya ini lebih cocok bahasa ini. Nah, itu kalau nggak salah tuh ada 3 ya, Chinese, Korean, and Japanese. Nanti aku disuruh pilih salah satu. Makanya tapi sesuaikan dulu divisinya gitu Bang Agung, kurang lebih ya. Aku belum tahu detailnya juga, masih meraba-raba jadinya. Tapi ya sebagai manusia yang juga butuh butuh pengembangan diri di dunia karir ya. Nggak tok hanya di spiritual yang ngomong-ngomong nanti nggak imbang dong. Ya, selamat belajar, semangat ya. Terima kasih ya. Saat meditasi kita memejamkan mata, terus kita bisa melihat yang melihat itu apa Bang? Bentar. Audio meditasi namanya apa gak? Kak Siva Rahila, silakan cari namanya solfeggio frekuensi. Solfeggio frekuensi. Bentar aku tulis dulu. Solfeggio frekuensi. Nah, itu solfeggio frekuensi. Terus saat meditasi kita menjamkan mata, terus kita bisa juga melihat. Yang melihat itu apa Bang? Ya kesadaran. Ya kesadaran. Apalagi? Ya itu.
Terima kasih semuanya ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin apa ya, mau bahas apa lagi yang hanya seringan. Kalau mau praktek-praktek Kundalini, sadari saja Kundalini. Siapa yang ingin melakukan Kundalini itu? Dan makanya kenapa bisa terjadi Kundalini Syndrome? Karena biasanya ada yang ngeblok di cakra-cakra. Makanya di cakra-cakra entah di mana, di jantung, di tenggorokan, atau bahkan di asna. Makanya di postingan VT aku tuh, video TikTok aku, itu tuh untuk minimal menyelaraskan dulu agar tidak terjadi keblok ketika melakukan atau niat. Sebenarnya nggak usah diniatkan, nggak usah dipam-pam. Ada memang teknik pam-pam, pam tuh kayak memompa. Minimal mempersiapkan dulu jalur dari yang bubble. Bubble tuh kayak misalnya di ini apa namanya, di cakra dasar tuh kayak ada sel-sel telur yang kayak gambarannya tuh, kalau telur kan bisa ketika diarami dia jadi sebuah anak ayam kan, dia kayak kromosomnya itu mengembang. Nah itu bayangannya konsepnya gitu juga, dengan syarat bahwa semua yang ada di cakra-cakra yang selaras ini tuh udah nggak ada ngeblok. Kenapa orang bisa terjadi Kundalini Syndrome? Karena pas dia ngepam, niat untuk Kundalininya bangkit, tapi cakra-cakra di tengah-tengahnya ini tersendat, apa, nyangkut. Makanya terjadi sindrom, dan itu makanya banyak yang bilang jangan atau bahaya. Nah gitu. Kalau dari aku bahwa nggak usah dulu untuk niat bangkitkan Kundalini, siapkan saja wadahnya, siapkan saja keselarasannya. Cakra mahkota, asna, visuda, tenggorokan, anahata, solar plexus, sakra seksnya. Ketika sudah terasa bahkan bisa mengalami yang namanya keselarasan atau minimal wadahnya bersih, nah ya tinggal menunggu bahwa semesta, oh ya aku sudah punya keinginan untuk praktek membuka atau membangkitkan Kundalini, ya biasa saja. Gitu ya. Oke semuanya, terima kasih ya. Tidak terasa ini juga merupakan penutup, dan ini juga terima kasih juga baru yang bergabung nih Kak Ros, halo ya. Baru bergabung, baru baru apa namanya? Baru ngeliat ini yang terakhir. Ya kan, ya kalau teman-teman yang lain kan udah biasa. Sebentar, aku lihat dulu, kan ditanya nih ya. Eh, di ditanya aku, merantau kemana. Kemarin tuh kontraknya tuh kalau nggak salah, bentar. Ini di sini, bentar, bentar, bentar. Mana mana atasan aku nih, bentar nomornya nih. Eh, oh tulisannya bahasa Cina lagi. Intinya di sini kalau dibilangnya di gedung, bentar. Kemarin itu tempat kerjaan aku tuh. Hmm. Oh, ini. Bentar. Oh iya, bagi ini yang misalnya pengen nanya-nanya, boleh langsung ke WA juga, DM atau ke WA. Oh, kalau kalau di sini sih ini sih apa namanya? Nunggu ikut atasanku sih. Siapa tadi yang nanya, Mbak? Kak siapa? Kak Shiva. Jadi nunggu atasanku juga. Tapi di sini dia ada bilang for leasing for a new office. Dia pakai bahasa Inggris karena dia bukan orang Indonesia. So, uh, for leasing new office is in MNC Tower. The again name Nova will contact you as about company document and your ID card. Oh, gitu. Please send her your document under PT. Oh, tuh gitu jawaban dari atasanku. For leasing new office in MNC Tower, the again name will contact you as about company document and your ID card. Gitu. Nah, sama-sama kesadaran kalau bicara dalam diri dengan siapa bang? Dialami Kak Kinandam. Ini kalau semakin dia mempertanyakan pakai pikiran, dia semakin nggak ketemu. Kok makin gelap ya? Halo? Kok gelap ya? Kesadaran kalau berbicara dalam diri dengan siapa bang? Nah ini biasanya Bang Kinandam atau Kak ini aku panggil aja Kinandam ya. Jadi ini pasti masih ada dinding separasi sama pikiran. Maka dia masih merasakan ada yang namanya subjek, objek, ada yang berbicara dan ada yang dibicarakan. Kalau saran dari aku adalah alami saja. Mau ada yang ngomong di dalam diri itu, alami saja.
Karena ini bukan soal pikiran, bukan soal kata-kata. Silakan dialami sendiri. Cara tahu kita sudah selaras apa belum gimana Kak? Ini panjang. Tapi intinya gini. Kira-kira sudah dipraktekkan belum? Sebenarnya praktek aja, praktek. Tapi kalau kalau enggak, kalaupun misalnya ya sebagai untuk pemuas pikiran jawaban ini em, udah terbiasa belum untuk merasakan energi, peka sama energi. Nah itu dulu coba. Patah hatiku. Maaf ya Kak Ros. Bang misal kalau pengen DM tanya-tanya, ya silahkan DM, bahkan boleh WA. Ya, iya. Aku bisa bilang bahwa Nabi dapat wahyu seperti itu kah? Iya. Sama, karena itu kesadaran. Yang mendapatkan wahyunya kesadaran. Oke, berarti iya boleh Kak, kawan-kawan mau tanya misi jiwa. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Rahayu. Aku cukupkan sampai di malam hari ini. Ya. Oke lah, good night, goodbye, and see you next year. Dan ini juga untuk semuanya. Ya. Nggak ada lagi kan yang ingin bertanya sebagai penutup kata-katanya ya. Oke, kalau dari aku udah ya penutupnya tadi. Maka kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga yang telah kita jalani sampai pada malam hari ini bagi yang dari awal itu menjadi wadah kita, kesiapan kita, kesadaran kita untuk hari kedepannya dan mempersiapkan tahun berikutnya. Semoga berhasil semuanya, semoga sukses, semoga tetap stay di kesadaran. Terima kasih dan sampai jumpa di kesadaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.